Kak Esther dan Kak Wasti. kita akan memuji Tuhan ya, tentunya dengan semangat, dengan antusias. Walaupun online tapi kita tetap memuji Tuhan penuh dengan sukacita ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Nanti Kak Wasti akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap berkat-Mu ya Bapa yang Kau berikan bagi kami. Sekarang ya Bapa, kami akan memulai ibadah Jisikit online kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap kami ya Bapa. Engkau memberkati setiap pujian kami Tuhan Yesus. Kami memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian Big or Small, Short and Tall. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Nyanyikan satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Disediakan bagiku
firman Tuhan? Mari berfirmanlah Tuhan, kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Jisikru kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Silakan menyiapkan Alkitabnya dan mendengarkan dan melihat video berikut ini. Hai Jisikru, ketemu lagi dengan Kak Esther hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, berani melakukan perkara-perkara yang besar. Ya. Diambil dari Keluaran 1 sampai 12. Kita akan melihat bahwa di gambar ini orang-orang Israel datang ke Mesir. Di Mesir mereka beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dahsyat berlipat kali ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi oleh orang-orang Israel. Raja Mesir, Raja Firaun mulai khawatir. Kenapa? Takutnya nanti orang-orang Israel lebih banyak daripada orang-orang Mesir. Nah, oleh sebab itu, raja memberikan perintah kepada pengawas-pengawas Rodi untuk melakukan kerja paksa kepada orang-orang Israel. Jadi laki-laki yang masih muda, mereka harus kerja keras setiap hari. Bahkan dikatakan bahwa kerja yang berat setiap hari. Mereka membuat tanah liat, mereka membuat batu bata, mereka mengembalakan kambing domba di padang rumput. Jadi setiap hari mereka lakukan itu dari pagi sampai malam dan tidak berhenti. Tidak boleh istirahat. Pengawas-pengawas yang kejam akan melihat pekerjaan mereka. Mereka berjalan selalu mengawasi. Tidak boleh ada yang istirahat. Begitu ada yang ketahuan tidak bekerja, tidak segan-segan nanti mereka akan bertindak yang kejam kepada mereka. Ya, nah orang Israel ini mengeluh dan berseru-seru berteriak minta tolong kepada Allah Bapa yang ada di surga. Oh Allah Bapa kami, tolong, kami capek, kami lelah, kami sudah tidak sanggup lagi. Mari keluarkan kami dari bangsa Mesir ini. Allah mendengar mereka dan Allah melihat dan memperhatikan orang-orang Israel. Allah mengutus Musa untuk menolong orang-orang Israel. Musa adalah seorang yang sederhana. Biasanya ia mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Nah, ketika suatu hari Musa sedang mengembalakan kambing dombanya, sambil menggiring kambing dombanya ke padang gurun, sampailah ia di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api keluar dari semak duri. Tetapi anehnya, semak duri itu tidak terbakar. Biasanya kan kalau api ketemu dengan benda pasti hangus atau terbakar. Ini tidak adik-adik. Semak duri ini tetap utuh walaupun api membara di mana-mana. Tapi dia tidak gosong, tidak hangus. Ya. Kemudian Musa ketika melihat, Musa berkata seperti ini. Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri ini? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus
mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Menemani Musa untuk pergi menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Firaun. Musa khawatir kalau Raja Firaun tidak percaya dengan pesan yang Tuhan yang sampaikan. Musa khawatir kalau Raja Firaun tidak percaya. Allah Bapa mengatakan bahwa apa yang ada padamu, tongkat. Coba tongkat itu kamu lempar ke tanah. Setelah dilempar ke tanah, ternyata tongkat itu berubah menjadi ular. Ulurkan tanganmu dan pegang ekor ular itu, maka ular itu berubah menjadi tongkat kembali. Terus Musa berkata, bagaimana kalau misalnya Raja Firaun tetap tidak percaya? Sekarang masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Ketika engkau masukkan dan engkau keluarkan, maka tanganmu akan putih kena kusta. Kemudian kau masukkan lagi tanganmu ke dalam bajumu dan keluarkan, dan engkau akan lihat bahwa tanganmu pulih seperti sedia kala. Kalau misalnya nggak percaya lagi gimana? Ambil air dari sungai Nil, kata Allah Bapa di surga. Ambil air dari sungai Nil, kemudian kau curahkan di tanah yang kering. Maka air itu akan berubah menjadi darah. Aduh, Musa masih galau, Musa masih ragu. Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini tidak pandai bicara. Aku ini berat mulut, berat lidah. Tuhan Yesus berkata, Allah Bapa berkata seperti ini. Siapa yang menciptakan lidah? Terus Musa berkata lagi, Musa, kenapa kau gak utus aja orang lain? Wah, Allah Bapa di situ langsung marah. Ayo Musa, kamu nanti akan ditemani oleh Harun. Dan tanda-tanda heran, mujizat-mujizat akan ada bersama denganmu. Aku akan menyertai engkau dan memberikan tanda-tanda itu kepada Raja Firaun. Supaya Raja Firaun melepaskan orang-orang Israel. Wah, oke, saya harus berani. Ketika Yesus menyertai saya dan kemudian ada yang menolong saya juga, saya tidak sendirian. Pasti Tuhan akan menolong saya. Kemudian dia melangkah maju, pergi kepada Raja Firaun. Ya, menyampaikan pesan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Nah, di Sikru kadang-kadang kita ini dipercayakan sesuatu yang menurut kita besar. Yang menurut kita baru, yang kita tidak biasa lakukan. Kita ragu, apakah kita bisa? Bagaimana caranya? Apakah saya mampu melakukan itu? Itu wajar, itu normal, ya. Nah, dari kisah ini, dari kisah Musa kita bisa melihat bahwa Musa orang yang biasa saja, tetapi orang yang biasa yang dipakai Tuhan menjadi seseorang yang luar biasa. Ada satu keberanian yang Tuhan berikan ketika Tuhan memberikan kepada Musa kekuatan. Seperti ketika Tuhan menolong menyertai Musa. Sehingga Musa diberikan kemampuan untuk bisa melakukan pesan Tuhan. Asal kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Ada contoh lagi, yaitu adik Kimberly. Adik Kimberly ini punya sekali kerinduan untuk mengikuti audisi menari balet. Ya, dia ingin sekali, walaupun dia tahu kemampuan dia masih sangat minim. Dia hanya bisa gerakan-gerakan balet yang sederhana, tapi dia tidak bisa yang gerakan-gerakan balet yang keren, belum bisa. Tapi dia semangat, dia mau belajar.
Tapi di sisi lain dia mulai ragu, apakah saya bisa ikut audisi ini? Apakah saya akan lulus? Ya. Kemudian dengan keberaniannya, adik Kimberly ini berkata kepada ibunya, Ibu, ingin sekali deh Kimberly ikut audisi lomba balet. Tapi Kimberly masih bisa yang gerakan-gerakan yang sederhana. Bagaimana ya Bu ya? Ibunya berkata, wah, kamu mau ikut lomba balet? Iya Bu. Wah, berarti Kimberly harus rajin, latihan setiap hari, dan kemudian Kimberly juga harus berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan supaya adik Kimberly bisa lolos audisi dan mungkin juga nanti Tuhan akan menjadikan kamu sebagai pemenang. Ya, yang penting kita berusaha, yang penting kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Pasti Kimberly bisa. Oh, begitu ya Bu ya? Tentu saja pasti bisa, kata ibunya. Ya, tapi syarat dari mama bahwa Kimberly selain ikut juga latihan tiap hari dengan rajin dan kemudian menjaga pola hidup sehat, dan Kimberly juga tetap harus belajar supaya Kimberly tetap tidak ketinggalan pelajaran dan kemudian Kimberly bisa mengikuti perlombaan dengan baik. Terus Kimberly berkata, Baik Ibu, aku akan mencoba. wih, ternyata benar. Kimberly terus berlatih setiap hari. Sehingga tadinya gerakan yang sederhana menjadi gerakan yang variasi 1, variasi 2, variasi 3. Wah, banyak sekali variasi gerakan yang sudah dikuasai oleh Kimberly. Ya, Kimberly berani mengikuti audisi. Tidak lupa juga Kimberly rajin baca Alkitab. Kimberly rajin berdoa sehingga dia bisa lolos audisi. Wow. Bukan hanya itu, ketika Tuhan sudah menolong dan Kimberly mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, bukan hanya lolos audisi, tetapi Kimberly pun bisa menjadi pemenang, juara yang pertama. Hebat. Perlombaan itu pun juga dihadiri oleh orang-orang yang terhebat. Dihadiri oleh gubernur daerah itu. Sehingga betapa bangga ibunya, papanya melihat Kimberly bisa menjadi juara 1. Lihat, bersama dengan Yesus kita mampu melakukan perkara-perkara yang kita anggap tidak bisa. Tetapi bersama dengan Tuhan, engkau pasti bisa. Ya, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan talentamu, tapi andalkan Tuhan. Lakukan bagianmu dan berdoa. Minta pertolongan dari Tuhan. Minta keberanian dari Tuhan untuk kamu berani melangkah, berani mencoba. Dan engkau akan melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes, luar biasa. Ya, oleh sebab itu percayalah, Tuhan Yesus akan menolong engkau. Dia tidak menolong setengah-setengah, tapi dia akan menolong engkau lebih dari apa yang engkau pikirkan dan engkau inginkan. Ya. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan suara yang keras. Supaya adik-adik ketika adik-adik ragu, ketika adik-adik takut, adik-adik perkatakan dengan keras. Sehingga engkau akan melihat bahwa firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita. Yuk semuanya yang keras ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Sekarang adik-adik sendiri. Kak Esther kasih kode tangan, nanti adik-adik yang ucapkan sendiri di rumah. Yeay, GC Crew hebat. Dihafalkan, kemudian kirimkan ya ke WA atau ke WA di grup GC Kids Channel. Ya, Kak Esther tunggu. Nanti Kak Esther akan tampilkan minggu depan ayat hafalan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar hari ini, kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Tuhan, kami punya keberanian ketika kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dengan iman percaya kami berani melangkah maju, melakukan apapun juga yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah terus Engkau pulihkan ya Bapa. Tuhan, belas kasihan-Mu atas bangsa kami Indonesia, terutama di dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan, kami berdoa biarlah pandemi ini boleh berakhir dalam nama Yesus. Segala penderita ya Tuhan, baik yang ada dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah, Tuhan Yesus sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dengan iman percaya kami oleh kuasa biru darah Yesus, mereka telah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong jaga lindungi baik para medis yang ada, dokter, perawat, Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Jangan biarkan mereka tertular penyakit menular apapun juga, tapi kami berdoa kesehatan menjadi bagian mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia. Biarlah Indonesia tetap diberkati oleh Engkau. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Pemimpin-pemimpin kami, baik Presiden, Bapak Presiden, maupun juga seluruh aparat pemerintah yang ada di bawahnya, Tuhan yang menolong, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk anak-anak GC Kids yang ada di rumah yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Biarlah Engkau juga yang memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna kepada kami. Sukacita Allah, berkat-berkat Allah ada bersama dengan seluruh GC Crew yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami minta berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, GC Kids, ingat selalu untuk mengklik like, klik subscribe, dan klik lonceng yang ada di bawah ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.